Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agni Sanita dari D4 Teknologi Radiologi Pencitraan tentunya, Angkatan 2018. Di sini saya sebagai moderator acara Himarotalk yang pertama. Dan Himarotalk itu apa sih? Jadi Himarotalk itu bincang online seperti itu dengan narasumber, membahas tentang mungkin masalah tentang mahasiswa atau bagaimana. Jadi kita bisa sharing bareng secara virtual dengan narasumbernya. Dan untuk kali ini tema bahasannya yakni seputar kehidupan menjadi mahasiswa radiologi. Karena sebagai mahasiswa sendiri nih pasti masih ada banyak yang dibingungin bagaimana cara kayak memanage waktu atau tugas seperti itu. Jadi di sini kita mau sharing bersama buat menyelesaikannya itu. Jadi semoga ini infonya bisa bermanfaat buat kita semua seperti itu. Dan narasumber kali ini ada Mas Ayub Manggala dari alumni D4 Teknologi Radiologi Pencitraan angkatan 2015. Dan beliau sudah lulus tahun kemarin. Seperti itu. Dan beliaunya sudah join sepertinya. Jadi mungkin bisa sebentar ya. Saya invite. Sebentar, ini lagi nunggu. Halo. Halo, Assalamualaikum Mas Ayub. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mas Ayub gimana kabarnya? Libur hari ini, jadi ya Uh, santai. Alhamdulillah. Sekarang Mas Ayub lagi di mana kalau boleh tahu? Sekarang stay di Surabaya, soalnya kerja di Surabaya. Oh, sudah kerja di Surabaya, Mas. Ya. Mungkin Mas Ayub bisa nyapa audiens atau bisa perkenalan juga ke audiensnya. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayub Manggala Putra, alumni Diploma 4 Teknologi Radiologi Pencitraan. Masuk tahun 2015, lulus Alhamdulillah tahun kemarin, tahun 2019, periode Desember. Sekarang saya bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Surabaya, yang ya lumayan lah, ada pasien COVID juga. Mungkin nanti bisa di-sharing gitu ya, Mas ya. Semoga bermanfaat lah. Amin. Jadi gini nih Mas, kan tema kali ini kayak Mas Ayub kan sudah menjalani 4 tahun nih kuliah jadi mahasiswa radiologi kan. Dan kami sebagai mahasiswa tuh pastinya masih banyak yang hal dibingungin, mulai dari tugas, mulai dari bagaimana cara bagi waktu gitu juga kan. Jadi diadakanlah hari ini Himaro Talk dan kali ini ngajakin Mas Ayub di sini buat sharing-sharing bareng. Oke, jadi kita mulai aja ya Mas sharingnya. Jadi gini Mas, kan kalau boleh tahu kan radiologi sebenarnya cukup jarang didengar gitu kan Mas. Padahal kan penting banget nih di dunia kesehatan tentang radiologi sendiri. Nah, Hmm. kayak apa sih Mas yang menarik, radiologi yang menarik buat Mas Ayub itu kayak gimana? Jadi apa ya, sisi menariknya radiologi itu menurutku setiap orang berbeda. Maksudnya sudut pandang setiap orang berbeda. Aku baru menemukan sisi menariknya dari radiologi itu yang benar-benar menarik, yang benar-benar real itu mulai semester 4 lah, mulai semester 4 ketika PKL. Tapi di awal, waktu mau masuk kuliah, mau masuk radiologi itu sudah menemukan sisi menariknya. Karena apa? Radiologi ini khas gitu loh, kok dia mau pelajari kedokteran, mau pelajari anatomi, ilmu kedokteran, terus ada fisiologi, patofisiologi, dan sebagainya, tapi juga mempelajari fisika, terus mempelajari radiasi, mempelajari matematika, jadi ada tekniknya, ada kedokterannya. Terus menariknya lagi, dia dikombinasikan gitu, dikombinasikan buat gimana sih cara menghasilkan visual yang baik buat mendukung diagnosis di kedokterannya itu tadi. Jadi menurutku ini kayak ilmu yang khas, ilmu yang pengembangan dari ilmu-ilmu dasar, kedokteran, fisika, tapi juga bisa jadi ilmu yang kuat untuk bisa kita banggakan, bisa kita dijadikan punya tempat di masyarakat lainnya gitu. Jadi
menarik di awal masuk kuliah itu. Terus uh, saya tertarik ketika semester 4 itu ketika kita PKL. Jadi kalau PKL Iya, kan kita langsung terjun ke pasien ya, langsung terjun ke iya Mas. pasien, langsung menghadapi dunia kesehatan. Jadi tambah menarik lagi karena kita tahu perannya radiologi secara langsung. Jadi ternyata aku foto kayak gini aja perannya besar loh buat diagnosis pasien. Pasien rela Iya. menunggu buat foto dan hasilnya dibaca dokter yang nantinya buat acuan. Jadi itu tambah bikin apa ya? Aku lebih mendalami radiologi, lebih bersyukur lah intinya. Meskipun radiologi dulu bukan jadi pilihan utama ya. Jadi Oh, intinya itulah tambah menarik karena sudah terjun langsung. seperti itu Mas. Kan tadi sempat disinggung nih, kalau boleh tahu kan yang nonton ini bisa aja dari angkatan yang paling muda nih Mas, keluarga kita yang paling muda dari 2019 sampai angkatan paling atas juga mungkin ada juga nih Mas kayak Camaba D4 Teknologi Radiologi nih di sini. Jadi kan tadi Mas Ayu bilang kalau bukan pilihan utama nih Mas. Tapi kayak kalau boleh tahu Mas Ayu tuh uh, mahasiswa rantau atau gimana Mas? Iya, jadi aku asalnya dari Jawa Tengah, dari Sragen ke Surabaya, ke UNER, ke jurusan radiologi ya merantau sampai sekarang. Gitu. Mungkin bisa itu Mas di-share kayak gimana kehidupan jadi mahasiswa baru. Kayak kan berguna juga buat kita yang mungkin yang merantau juga di Oh iya. Surabaya. Kehidupan sama jadi anak rantau juga selama mahasiswa baru nih Mas. Kan dengan tugasnya radiologi yang seperti itu mungkin Jadi awal bisa jadi di-share. mahasiswa ya, awal jadi mahasiswa dari Jawa Tengah ke Surabaya sebenarnya mengalami dua apa ya culture shock lah istilahnya. Shock yang pertama itu culture shock ketika orang Jawa Tengah dengan karakter Jawa Tengah datang ke Jawa Timur menghadapi orang-orang Jawa Timur, orang-orang Surabaya lah Orang khususnya. Surabaya. Ya makanya culture shock yang pertama beda beda, beda makanan, beda cara ngomong, logat, halus sama kasar itu culture shock yang pertama. Culture shock yang kedua itu ya dari SMA ke kuliah kan, dan Ya. ya dari SMA ke kuliah dan itu ya beda, tambah beda lagi karena SMA di Jawa Tengah terus kuliah di Jawa Timur yang notabene langsung penggemblengan mental ditambah penyesuaian diri, pindah apa ya habits dari anak SMA ke kuliah. Tapi ya waktu itu memang agak sulit sih penyesuaiannya. Aku masih pakai logat Jawa Tengah, masih halus itu sampai semester berapa ya? Semester 1 2 lah itu. Menurutku masih 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 insecure, intinya insecure lah. Terus ya intinya masih insecure. Terus um, perubahan habits dari SMA ke kuliah itu berubah digembleng karena adanya ospek waktu itu. Oh ya, Iya, yang di jadi awal itu ospek ya itu Mas. bener-bener apa ya? Waktu itu memang berat banget. Kita kurang tidur, kaget kan? Anak SMA kurang tidur, tugasnya penugasannya banyak sampai ditagih penugasannya masih salah lagi. Kita harus ngulang lagi. Jadi kayak makan hati banget gitu kan. Tapi dari situ uh, itu benar-benar perubahan habits yang dipaksakan, tapi juga ada dampak positifnya kalau menurutku. Jadi kita bisa belajar uh, apa ya bahwa tugas-tugas di kuliah itu tidak bisa disepelekan intinya gitu karena dia juga punya peran penting buat gembleng mental kita. Terus perannya kakak tingkat di ospek itu wis nggak usah dipikirin lah karena memang itu perannya di ospek ya, tapi kita bisa ngambil Iya. esensinya kalau misalnya ospek itu ya itulah hasilnya kita jadi lebih siap menghadapi kuliah. Jadi ini Ah, kalau misalnya dari yang masa kuliah itu, kalau yang dari culture shock beda budaya Jawa Tengah Jawa Timur itu ya kita make a friend saja, temenan sama anak-anak Jawa Timur nanti awal-awal makan hati, sakit hati, terus tapi lama-lama juga kita ya akan menyakiti hati mereka. Itulah. oh begitu ya Mas. Oh ya, jadi ini kan saya mau jelasin juga, kan juga udah banyak yang nonton. Jadi ini tuh juga nantinya kita juga ngadain giveaway nih Mas. Jadi yang pertama itu dari yang tanya, jadi nanti dipilih dari yang bertanya itu nanti dapat adalah pulsa dari kita.
itu lumayan kan Mas, bisa buat beli kuota di kala kuliah Lumayan online kayak lah. gini. Ya, sama ngepost story, jadi ini bisa di screenshot terus di post di story sampai nanti acara ini berakhir, nanti diacak, nanti siapa yang dapat kayak gitu. Jadi lumayan lah, mungkin bisa mungkin biar di rumah nggak ngapain, cuma nonton doang tapi bisa dapat pulsa kan lumayan kayak gitu. Hmm, Lanjut nih Mas, boleh kan boleh. tadi kayak bahas tugas juga kan. Kalau kita yang kalau saya kan semester 4 nih Mas, kayak semester 4 udah pernah ngerasain lapsus juga, ngerjain lapsus nih. Ngerjain lapsus, terus kayak ngerjain tugas gitu kan Mas, kayak banyak tugas, ada lapsus. Mungkin yang semester atas kayak ngerjain proposal mungkin kan Mas, atau ngerjain skripsi. Itu kan kalau jadi mahasiswa pernah ngerasain di fase stuck gitu loh Mas, kayak udah nggak bisa ngelanjutin atau udah jenuh banget gitu Mas. Kalau Hmm. dari Mas Ayub mungkin pernah atau nggak ngerasain stuck, atau terus kalau pernah gimana sih Mas tipsnya buat ngatasin stuck itu tadi sendiri? Pasti apa ya? Kalau aku sendiri kan sudah tak bilangin bahwa sebelumnya itu bukan jadi pilihan utama radiologi. Terus ketika dijalani kok berat banget, banyak laporan kasus, tambah tambah nggak niat lagi kan ya, karena udah nggak pilihan utama, terus banyak berat, tambah nggak niat lagi. Jadi jenuh itu pasti gitu loh. Jenuh itu apa ya, kayak suatu tahapan kita ketika kuliah. Waktu itu aku jenuh mulai semester apa ya, waktu ada laporan radiografi intervensi, ada MRI, ada CT scan, itu benar-benar jenuh banget. Ya memang stuck. Jadi aku bingung mau ngerjain yang mana dulu, sedangkan semuanya susah semua deadline-nya berdekatan, dan semua ada konsekuensinya kalau nggak numpuk. Misalnya konsekuensinya Iya. nilainya jadi gimana, atau nggak bisa ikut UAS atau gimana. Tapi ya karena stuck, nggak bisa dipaksain. Kalau saya eh, dulu waktu stuck itu ya tidak dipaksakan. Jadi misalnya deadline-nya besok ya, seharusnya mengerjakan laporan nggak boleh mepet-mepet. Harusnya mengerjakan laporan itu Hamin dua lah maksimal. Karena memang kalau misalnya kita mengerjakan sendiri loh ya, Hamin dua lah maksimal. Tapi karena memang saya stuck dan banyak laporan yang prioritasnya sama, intinya gitu. Jadi ya saya eh, mengerjakan satu persatu tanpa dipaksa. Jadi selesainya kapanpun tidak apa-apa. Sampai waktu itu saya pernah mengerjakan ketika salah satu dosen itu mengajar, saya masih buka laptop, masih nyicil laporan, dan itu ditumpuk pada saat dosen itu mengajar. Jadi benar-benar apa ya, multitasking. Sebenarnya nggak multitasking karena telinganya nggak mendengarkan dosen, jadi cuma ngerjain aja. Tapi poinnya sebenarnya nggak itu. Poinnya itu apa? Kalau stuck ya menurutku, kalau stuck itu nggak usah dipaksakan. Tapi kerjakan maksimal. Intinya dikerjakan maksimal lah. Entah kamu ngerjainnya itu mepet, atau kamu punya cara tersendiri, tetap dikerjakan, tetap dijalani, tapi semaksimal mungkin. Karena menurutku itu juga proses, dan kita nggak bisa menghindari itu ya, kecuali memang punya passion banget di radiologi dan sudah apa ya, sudah lancar lah intinya. Tapi menurutku semua mahasiswa kan pasti belajar, dan kita belum tahu salah atau benar. Jadi kerjakan semaksimal mungkin, entah itu mepet atau enggak, dijalani, dan jangan apa ya, menyerah lah. Kalau stuck kan kesannya kayak menyerah, tapi stuck di sini uh, memang dorongan dari jiwa kita yang negatif. Kalau misalnya udahlah berhenti aja, udahlah gak usah dikerjain. Tapi ya itu pribadi kita harus melawan untuk menyelesaikan secara maksimal, tapi ya bertahap, tidak usah dipaksakan karena itu proses. Harus disadarilah kalau itu proses yang nantinya bakal berguna kok. Oh ya nih Mas, kalau kayak gitu kan proses kan Mas. Kalau saya boleh tanya nih, waktu Mas Ayu kuliah ikut organisasi juga nggak Mas? Kan Ikut. ada tuh organisasi di kuliah kayak gitu. Iya Ikut. dulu aku ikut Himaro ya pasti, karena Himaro dulu wajib. Oh Terus gitu. sama KSRP Uner, itu UKM. Betul. Kan tadi udah ada tugas nih Mas, ada tugas, ada ikut Himaru juga, ada ikut UKM juga nih Mas.
kalau bagi waktunya itu gimana nih? Dari tugas Itu dan organisasi-organisasinya itu? itu sebenarnya ini ya apa kalau dipikir-pikir itu juga ngapain kamu dulu tugasnya udah banyak, sok-sokan organisasi, terus kayak bisa nggak selesai gitu kan ya dulu kalau dipikir-pikir juga gitu. Tapi waktu menjalani itu memang ya namanya masih muda, masih ya sekarang masih muda juga sih, masih pengen tahu hal-hal baru. Itu uh, kenapa kok masih organisasi itu karena menurutku ada organisasi itu kesempatan. Jadi kesempatan buat apa? Kesempatan buat kita menemui konflik-konflik, terus kesempatan kita membangun relasi. Jadi konflik-konflik yang ditemui organisasi kan nggak hanya secara personal ya, tapi kita secara personal ke kelompok, mungkin personal ke institusi. Jadi menurutku ikut organisasi itu suatu apa ya? Menurutku keharusan sih kalau kuliah karena akan cukup rugi kalau misalnya nggak ikut. Nah, karena hal itu ya aku tetap memaksakan ikut organisasi meskipun tugasnya banyak. Nah, cara bagi waktunya itu dulu mengalir begitu aja sih, tapi tak sadari kalau ternyata eh, perlu adanya pemilihan prioritas. Jadi, dan pemilihan prioritas ini berbeda setiap orang gitu loh. Nggak bisa tak ajari kamu prioritasnya ini. Jadi, ini dia harus di ini. Jadi, yang bisa memilih prioritas menurutku pribadi masing-masing. Kalau aku sendiri, prioritasnya kuliah. Jadi, tetap kuliah, tugas harus selesai, meskipun tugas dikerjakan di sekre, di UKM, tapi tetap harus selesai dulu, tetap harus beres dulu. Nah, mungkin konsekuensinya apa? Konsekuensi yang didapat, oh, organisasiku bakal amburadul nih rapatnya, misalnya aku nggak jadi mimpin rapat, atau aku nggak jadi ikut rapat, atau timelinenya jadi berubah karena ada UAS, karena ada apa tugas-tugas mendadak. Jadi prioritas yang kita ambil itu ada konsekuensinya. Setiap prioritas ada konsekuensinya dan kita harus menanggung itu. Karena nggak ada yang prioritas terus hasilnya aman-aman semua, pasti ada konsekuensinya. Pernah satu ketika itu saya nggak ikut kuliah karena memang benar-benar deadline organisasi. Waktu itu sebelum diklat KSRP Muner, saya membuat suatu apa ya dulu video untuk di display, untuk di display buat TM gitu. Itu aku nggak ikut, saya nggak ikut kuliahnya salah satu dosen yang penting mata kuliah wajib, dan itu saya stay di perpustakaan untuk ngedit video, untuk cari materi, untuk mempersiapkan itu. Karena apa? Karena sebelum-sebelum itu waktu saya sudah digunakan untuk membuat laporan di mata kuliah itu. Jadi udah nggak ada waktu lah. Dan saya tipe orang yang susah kalau misalnya suruh melek sampai malam itu. Jadi pasti Oh, ngantuk tidur. Jadi waktunya udah habis di siang sampai sore, malam tidur, pagi kuliah, kerjain laporan. Jadi menurutku untuk membagi waktu antara organisasi dan kuliah itu eh, perlu ditentukan prioritas, dan kita sebagai mahasiswa itu penting gitu loh untuk organisasi. Selain dapat SKP, tapi juga kita bisa dapat relasi, kita juga dapat eh, proses pendewasaan diri kalau karena kita menemui konflik-konflik yang mungkin nggak ditemui kita di kuliah. Terus setiap prioritas juga ada konsekuensinya dan itu harus dipahami dan ditanggung. Karena itu cara kita belajar juga sih. berarti di sini yang paling utama itu tadi prioritas ya, Mas. Dan Iya. waktu kuliah itu butuh banget emang kalau berorganisasi kayak gitu ya, Mas. Oh ya, ini mohon maaf nih Mas, saya tadi kelupaan, jadi belum saya pin buat acara hari ini. Jadi saya izin buat ngepin judul acara hari ini ya Mas. Boleh, boleh, Bentar boleh. ya. Jadi udah. Maaf tadi kelupaan. Jadi Iya. barusan dipin gitu. Terus nih Mas, kayak gitu berarti kan juga diomongin tadi relasi nih Mas. Kan relasi, tugas apa semuanya kan ada kaitannya nih. Dan kalau dikaitin juga sama kayak perbedaan nih Mas antara siswa, mahasiswa, dan udah bekerja itu apa sih Mas kalau
boleh tahu kan udah ngelewatin semuanya gitu kan. Astaga, kesannya senior banget ya, padahal ya belum 1 tahun jadi alumni. BTW aku salah fokus sama komentar-komentarnya, jadi maaf ya kalau senyum-senyum sendiri. Apa ya perbedaannya siswa ya? Siswa mahasiswa bekerja. Jelas beda. Dari siswa ke mahasiswa yang berbeda menurutku itu lebih ke apa ya? Inisiatif, proaktif, terus menanggung konsekuensi. Kalau siswa itu dia tidak dituntut untuk proaktif atau inisiatif banget. Proaktif, inisiatif nilai plus, tapi tidak terlalu disoroti banget. Kemudian semuanya terjadwal, semuanya disuapin oleh guru. Kalau misalnya kita melakukan kesalahan ditegur, kalau kita melakukan kesalahan ada konsekuensinya masuk BK dan sebagainya. Tapi beda sama mahasiswa. Mungkin mahasiswa semester-semester awal masih kayak gitu karena kita masih anak SMA yang ganti pola hidup. Nah, tapi seiring berjalannya waktu pasti dosen-dosen itu nggak akan, misalnya kalian ramai, dosen-dosen itu nggak akan ini. Ada beberapa dosen itu yang sudah membiarkan aja karena apa? Mereka sudah mereka menganggap kita seseorang yang sudah bisa berpikir, seseorang yang terdidik, seseorang yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang diprioritaskan, mana tidak. Dan konsekuensinya kita yang menanggung sendiri. Jadi misalnya kita ramai, kita nggak memperhatikan. Kan dosen kadang, oke lah kalian boleh tidur, nggak apa-apa, asal jangan mengganggu yang lain. Berarti maksudnya apa? Itu konsekuensi yang kamu ambil. Kamu nggak mendapatkan ilmu, asalkan jangan mengganggu yang lain. Karena yang lain juga ingin mengikuti kelas. Jadi menurutku itu contoh yang simpel sih kalau perbedaan siswa sama mahasiswa. Selain itu juga tingkat kedewasaannya pasti. Kemudian di mahasiswa dituntut untuk berpikir kritis dan juga mahasiswa sebenarnya kayak sifat aslinya sih kalau suka menuntut karena kita punya pemikiran yang kritis. Pengalaman kita waktu radiologi dulu memang bisa dibilang sedikit-sedikit menuntut ke dosen, sedikit-sedikit menuntut ke dosen kayak kok jadwalnya berubah sih, kok ininya berubah sih. Ya Iya, memang iya itu bener banget. ya sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi ya sebenarnya itu nggak usah lah dijadikan masalah, nggak usah lah dijadikan eh, suatu hambatan untuk kita nggak masuk kuliah atau sebagainya karena ya sifat asli kita sebagai mahasiswa seperti itu dan juga institusi atau dosen itu juga tidak sempurna jadi kita harus bisa belajar memaklumi itu. Nah untuk mahasiswa ke pekerja ini bedanya menurutku di tanggung jawabnya. Jadi untuk mahasiswa itu kan misalnya PKL nih, PKL. Iya, PKL itu kan kita mengerjakan pasien. Kita melakukan kesalahan misalnya kepotong. Nah, kepotong iya. ini kan kita masih ya konfirmasi. Pak, ini gimana Pak? Diulang atau enggak? Kita masih konfirmasi gitu ya. Masih konfirmasi Iya, ke iya benar. apa? Si Instrukturnya si I. A-nya. Ya, misalnya si I bilang, oh diulangi, kita mengulangi. Oh, nggak usah, kita nggak usah. Gitu kan. Karena apa? Tanggung jawab itu masih di si I. Tanggung jawab ketika melakukan kesalahan itu masih di si I. Mahasiswa belum sepenuhnya memegang tanggung jawab. Tapi mahasiswa dilatih untuk memegang tanggung jawab. Seperti itu. Kalau bisa dipresentasikan sih sekitar 40% tanggung jawab kita, 60% tanggung jawabnya si I. Jadi kita melakukan kesalahan, kita masih di backup si I. Sedangkan si I dimarahin langsung oleh atasan. Gitu. Jadi kita masih ada backupnya lah kalau mahasiswa. Terus di bekerja, tanggung jawab itu bisa dibilang 100%. Ya memang 100% ada di kita. Misalnya kepotong. Kepotong, kita harus menentukan sendiri apakah diulang atau tidak. Karena apabila ada kesalahan, apabila memang nantinya dipanggil oleh klinisi, fotonya kurang informatif, kita yang menanggung sendiri, bukan lagi si I gitu. Jadi kita harus punya dasar juga. Ini kok nggak diulang kenapa? Karena ini Pak dan sebagainya. Karena ini dok A B C D E F G. Jadi tanggung jawab itu sudah kita pegang dan di balik tanggung jawab itu ada alasan-alasan yang kuat. Gitu. Terus selain itu juga menurutku perbedaan mahasiswa sama bekerja itu waktu sih, waktu yang uh, di spare sama teman-teman itu untuk mahasiswa amat sangat longgar dan
harusnya bisa menikmati lah masa muda di mahasiswa itu, karena kuliah itu masa yang paling enak kalau menurut saya. Oh, paling enak ya, Mas. Ya gitulah, paling enak. Jadi banyak waktu, banyak tenaga masih banyak, tapi mungkin uang ya nggak ada ya. Jadi itu sih kalau. Iya, benar. Nah, kalau bekerja, kita sudah terikat kontrak, kita sudah belajar buat memegang tanggung jawab, kita sudah disumpah juga ketika lulus, jadi kita punya tanggung jawab lebih. Jadi eh, prioritas mungkin nggak di diri kita lagi, ada prioritas pasien, ada prioritas di pekerjaan institusi yang kita kita bernaung. Jadi itu sih tanggung jawab dan eh, gimana kita mempertanggungjawabkannya, itu perbedaan dari mahasiswa dan bekerja. Waktunya bekerja kan juga terbatas sekarang, misalnya kayak sekarang COVID, tenaga kesehatan kayak jadi tambah sibuk kan, Iya, tentunya. bekerjanya itu sih. Eh, ya, sekarang kan udah jam 4 nih, Mas. Jadi udah bisa sharing sama sama audiensnya, dan audiensnya bisa boleh tanya apa aja ke Mas Ayub yang mau di-sharingin. Boleh tentang kayak gimana cari judul mungkin kan buat semester 4 nih, Mas. Ada rencananya kalau proposal itu nanti semester 6. Jadi boleh ditanyain buat teman-teman yang lagi nonton sekarang, boleh tanya apa aja di kolom komentar. Dan itu tadi buat yang baru join, jadi nanti pertanyaannya nanti juga dipilih, yang pertanyaan terserah yang paling gimana, nanti buat dapat yang itu tadi, giveaway dari kita, pulsanya. Jadi boleh banget buat tanya, buat sharing bareng di sini. Mungkin sebentar, saya scroll. Mungkin tadi ada yang bertanya ya, tapi belum waktunya sharing sama audiens. Tadi ada Mas di atas, mana ya? Bentar, Mas. Saya carikan dulu. Alhamdulillah banget juga sih, Mas. Ini sekarang banyak banget yang nonton. Akhirnya Kayaknya nggak ada yang semangat nonton, juga sharing. akhirnya nggak ada yang Semangat nonton. juga buat sharing nih. Mungkin bisa itu dikirim lagi yuk, apa pertanyaannya, atau yang mau bertanya boleh banget nih buat audiensnya, buat teman-teman, atau saya aja nih yang bertanya. Kalau nggak ada, ayo ditunggu nih, sambil nunggu pertanyaan nih, Mas. Jadi ini kan nanti ada sesi pertanyaan sampai 15 menit ke depan. Jadi ditunggu banget buat audiensnya yang mau bertanya. Sambil nunggu, saya mau tanya nih, Mas. Kan tadi yang saya omongin kayak semester, kan saya semester 4 dan ada omongan kalau proposal itu semester 6 nanti tahun kita. Jadi kalau mungkin ada kayak cari judul itu gimana, kayak kita belum ada gambaran sama sekali nih, Mas. Kalau menurut kalau menurut Mas Ayub gimana nih kalau masalah mencari Apa judul ya? atau gimana gimana? Jadi eh, semester semester 4 ya, semester 6 ya mulai proposal ya. Iya, iya, semester 6. Ya menurutku itu Udah. gerakan yang cukup baik sih, karena apa? Kita ketika ketika kita radiologi itu, ketika lulus itu masih banyak PR-PR yang lain. Kita bikin STR, kita bikin sumpah, kita bikin UKOM. Jadi kita ketika kita lulus itu nggak bisa langsung kerja, karena kita masih ada hal-hal berkas-berkas yang perlu dipenuhi. Dan itu perlu proses nggak sampai sebulan 2 bulan, bahkan beberapa bulan. Jadi proposal di semester 6 itu menurutku perlu disyukuri sih ada kebijakan seperti itu. Jadi jika prodi mengeluarkan kebijakan semester 6 sudah mulai proposal, berarti prodi sudah siap memfasilitasi kalau semester 6 kita sudah siap proposalnya. Nah, tipsnya buat cari judul, pertama tentukan topik dulu. Kamu tertarik itu di modalitas apa? Tertarik itu di materi apa? Misalnya nggak tentu modalitas. Kita bisa ngambil di QC, kita bisa ngambil di manajemen, kita bisa merubah manajemen atau membuat inovasi tentang manajemen, itu bisa.
Dan untungnya radiologi UNER itu seperti itu. Jadi kita dibebaskan untuk mengekspresikan asal tidak keluar konteks ya dari radiologi. Nah, pertama tentukan tema dulu. Kalau saya dulu awalnya tertarik ke MRI, awalnya tertarik MR. ke MRI, tapi ternyata susah ya MRI itu. Jadi ya sampai gimana pun ya susah kalau misalnya kita di mindsetnya kita masih susah dan emang belum menguasai ya susah. Jadi carilah tema yang sangat kamu kuasai, menurut kamu bisa kamu kuasai, dan belum tentu tema yang saat itu belum kamu kuasai itu eh, kamu tolak mentah-mentah, karena tema atau judul atau topik itu bisa kita pelajari seiring berjalannya kita bikin proposal, seiring berjalannya kita bikin Oh. skripsi. Jadi misalnya MRI udah susah nih, wis kita menolak MRI, terus CT scan kita anggap susah lagi, menolak CT scan, padahal kita hanya menentukan tema dulu, ketertarikan kita. Jadi untuk belajar, untuk mendalami itu proses kita bikin judulnya itu. Terus ketika sudah bikin tema, cari kira-kira pandangan dosen yang setuju nggak sih sama tema ini. Aku punya ketertarikan ini, cari dosen. Bisa dikonsultasikan ke dosen wali dulu. Jadi dosen wali itu fungsinya nggak cuma tanda tangan buat buku itu. Kita juga perlu konsultasi, bikin waktu bertemu sama dosen wali buat ngomongin kalau saya tertarik sama ini nih Pak, sama ini nih Dok. Terus meskipun kalian belum punya judul, nanti beliau mungkin akan memberikan arahan Kak. Kalau misalnya CT scan dan sebagainya, kakak tingkat kalian itu bahasnya tentang ini. Jadi itu bisa dijadikan clue, bisa dijadikan clue. Oh, aku bisa ngembangin punyanya Mas A nih, punyanya Mbak B. Jadi kita dapat gambaran. Terus kalau misalnya memang nggak ada yang cocok, kita cari sendiri. Carinya itu jurnal. Jadi jurnal itu seperti apa ya? Pemantik, seperti pemantik ide-ide. Terus cari Atau yang jurnalnya juga yang mancing gitu ya. ya cari jurnalnya juga yang terbaru, karena apa? Kalau jurnalnya udah lama, terus kelihatannya gampang, kita mau bikin itu sudah ada peneliti-peneliti lain yang membuat, dan itu membuat penelitian kita apa ya, mungkin kurang direkomendasikan. Meskipun S1 itu juga nggak apa-apa kalau misalnya kita duplikasi, karena kita tempat penelitiannya udah beda, jadi udah beda intinya gitulah. Cuma kalau kita mau beranjak ke mungkin ke konferensi, mau beranjak ke yang lain itu nggak tahu ya, mungkin kesempatannya nggak ter sebesar yang murni, intinya gitulah. Terus sudah dapat jurnal, sudah dapat judul, konsultasikan lagi. Dan lagi-lagi jangan patah semangat, karena itu tempat rawan-rawan kita ditolak. Kita Oh ditolak gitu Mas. judulnya. Gitu. Dan selama proses mencari tema ke judul itu jangan dipaksakan untuk cepat, tapi juga perlu berprogres. Jadi nggak harus cepat, tapi berprogres. Eh, karena itu tadi kita belajar menjadi peneliti, terus kita juga belajar mendalami suatu fenomena gitu kan. Terus sudah konsultasi ke dosen, misalnya ditolak, jangan patah semangat, kita cari yang lain. Tapi sebelum sebelum cari itu kita ngasih pandangan dulu ke dosen. Pak, kira-kira apa yang bisa dirubah ya? Jadi kita nggak kosong. Jadi kita setelah ditolak, oh nggak bisa ini. Kamu mau meneliti apa? Pas ditanya mau meneliti apa, nggak tahu. Jadi kita datang ke dosen itu harus sudah ada isinya buat bahan berargumen. Karena apa? Dosen itu terkadang hanya menguji kita. Menguji kita dalam artian, ini anak ini beneran nggak sih mau meneliti ini? Jangan-jangan cuma asal ngomong. Padahal sebenarnya itu bisa diteliti. Tapi karena Oh, diuji sama dosen gitu aja menyerah, jadi dosen ragu untuk menjadikan kamu anak bimbingnya yang nantinya presentasi kan. Dan itu diuji. Jadi karena anak bimbing itu representasi dari dosen pembimbing juga, jadi kita harus tetap belajar, tetap bisa meyakinkan dosen pembimbing, intinya gitu. Nah, jika sudah misalnya masih ditolak, kita kembali mencari jurnal atau mencari topik yang direkomendasikan sama dosen. Menurutku manut itu nggak apa-apa, manut sama dosen, manut sama rekomendasi dosen itu nggak apa-apa. Karena apa ya, kita, kalau aku sih
selain juga cari penelitian yang bagus juga pengen segera lulus kan. Kalau misalnya kita kekeh ya, karena kalau misalnya kita Tentunya. kekeh dan ternyata nggak bisa-bisa juga nggak lulus-lulus kan, tujuan kita juga pengen lulus. Jadi selama masukannya dosen itu kita mampu dan bagus, ya kita terima-terima aja. Toh nanti dosennya juga mungkin menawarkan bantuan buat memperlancar proses administrasinya, memperlancar proses pengolahan datanya. Jadi nggak apa-apa. Ya intinya semester Oh, 4 sih, menurutku semester 4 sih mulai eh, cari-cari konsultasi sama dosen wali tentang pandangan-pandangan topik sama judul kakak tingkat yang bisa diteruskan. Karena menurutku itu sudah progres, belum nggak harus sudah bikin proposal bab satu, bab 2, bab 3, tapi kita sudah punya gambaran topik. Karena menurutku kalau misalnya sudah bikin bab satu, bab 2, bab 3 kan kita juga belum punya dosping juga kan. Jadi sama aja sih kalau misalnya nantinya kita udah bikin ternyata ya nggak nggak enggak. sesuai lah sama desainnya kita. Gitu ya, Mas. Ini Oke. udah ada pertanyaan lagi sih, Mas. Terima kasih banyak tuh, berguna sekali nih buat yang mau apa yang lagi mau nyiapin proposal atau gimana. Ini ada pertanyaan nih, Mas, kelebihan atau nilai plusnya radiologi UNER tuh apa jika dibandingin dengan prodi radiologi di tempat lain? Um, Dari Mas YK. ya sebenarnya untuk apa ya, membedakan baik buruknya itu aku juga nggak berani ngomong banyak-banyak, maksudnya nggak berani menjadikan radiologi UNER terlalu superior, tapi sepandanganku selama aku PKL, selama saya PKL, selama saya mengikuti kuliah, kemudian selama saya sharing sama teman-teman dari institusi lain, itu ya pertama kita itu mahasiswa, kita itu berada di universitas, di mana kita bertemu orang-orang mahasiswa lain dari berbagai jurusan yang nggak tentu hanya kesehatan. Ada politik, ada ekonomi, ada kesehatan masyarakat, ada farmasi. Jadi tentunya mungkin pemikiran kita lebih luas karena kita bisa menjalin teman sama teman-teman yang punya pandangan yang berbeda. Jadi kita bisa sharing ilmu baru, bisa sharing pandangan baru. Terus kita cukup memiliki waktu longgar untuk berorganisasi. Jadi organisasi kita itu uh, dibebaskan, nggak hanya baru aja yang radiologi, orangnya radiologi aja, tapi kita bisa ikut yang lain kayak misalnya pramuka, kayak SRPM UNER, atau mungkin olahraga, dan olahraganya di UNER ini unik-unik. Jadi ada panahan, ada bridge, teman saya ada yang ikut bridge, terus ada UKTK yang pandai menari. Jadi kreativitas bakat yang kita punya itu lebih tersalurkan gitu loh. Yang teman saya bisa menari itu bisa jadi uh, pembuka acara, misalnya acara radiologi PDPSRI, dan itu patut dibanggakan karena oh ini mahasiswa radiologi ternyata. Jadi oh ternyata mahasiswa radiologi itu bakatnya, mahasiswa radiologi itu bakatnya tersalurkan nih untuk membuka acara-acara ini. Terus selain itu juga kita di bawah naungan institusi pendidikan Kemendikbud ya sekarang ya, Kemendikbud. Jadi apa ya, itu tadi sih, kayak kita universitas gitu loh. Jadi bukan lagi politeknik, bukan lagi atro-atro. Mohon maaf ada kucing. Itu sih. Nggak Terus apa-apa, Mas. kalau aku sendiri sih seneng, selain dari faktor-faktor itu seneng karena kuliahnya nggak pakai seragam. Jadi aku sudah bosen sih pakai seragam dari Oh, betul. TK, SD, SMP, SMA kan ya. Terus kuliah masa pakai seragam lagi. Jadi ya itu jadi nilai plus karena asik juga kalau lebih bebas. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih, Mas, dari Almer Sakif. Untuk saat ini kan perkuliahan agak terhambat nih, Mas, kan, atau kurang maksimal karena adanya pandemi ini. Nah, ada tips nggak, Mas, buat ini yang semester 2 persiapan yang biar maksimal buat, kan semester 3 kan ada PKL. Mungkin ada tips dari Mas Ayub buat Oh, biar berarti lebih matang gitu. tapi PKL-nya mulai semester 3 ya? Iya, semester 3. Oh, gitu. Sebenarnya nggak paham sih gimana ininya, kebijakannya prodi.
ada pandemi ini terkait perkuliahan. Tapi menurutku untuk persiapan PKL, jadi aku bisa menjawabnya itu persiapan PKL aja sih. Karena Iya. persiapan PKL itu hampir sama kayak setiap tahun menurutku. Jadi pertama itu kita harus belajar. Kita harus belajar karena nggak mungkin kita kopong ya datang ke PKL kopong. Terus yang kedua kita eh, harus rendah hati, menjadi belajar rendah hati untuk menerima ilmu, belajar rendah hati untuk eh, diberikan ilmu dengan berbagai cara. Caranya nggak hanya halus, tapi ada cara yang keras juga. Jadi kita harus patut memahami. Kemudian eh, menjaga perasaan pasien, menjaga perasaan pasien. Jadi ketika PKL kita oke lah keren ya. Kita bisa foto pasien, berhadapan dengan pasien, pegang alat keren. Sebisa mungkin kalau ada pasien atau hasil foto pasien itu kita bisa seleksi lah mana yang privacy, mana yang bisa dipublikasi. Jadi intinya gitu. Kita harus paham hal-hal yang patut direm sebelum PKL, hal-hal yang bisa dijadikan apa ya nilai plus buat kita untuk nanti dilihat sama si I. Misalnya kita orangnya punya energi lebih nih, terus disuruh ngerjain, oh itu pasiennya ada 10 kerjain semua, ya wis kita kerjain aja, jangan males-malesan. Karena memang kita punya energi lebih dan kita rendah hati untuk belajar karena kita butuh belajar. Dan radiologi itu belajarnya berdasarkan jam terbang, jadi nggak hanya oh kita itu kamu ngerjain itu ya, misalnya ada temanmu nih, oh kamu ngerjain itu ya, nggak mau ngangkatin pasien. Mengangkatin pasien itu hal kecil yang bikin kita belajar juga, karena dari mengangkat pasien itu kita juga belajar kerjasama sama perawat, kerjasama sama dokter. Jadi eh, apa ya? Menurutku semuanya itu selama kita PKL dianggap sebagai belajar. Kita melakukan kesalahan itu nggak apa-apa gitu loh. Dan persiapannya yaitu tadi eh, belajar, belajar dan belajar, dan juga jangan takut lah karena kita sudah terjun di radiologi. Itu sih. Kalau misalnya yang semester 2 tadi terhambat kuliahnya ya, mungkin menurutku saranku sih tetap diikuti kuliahnya, bisa direview-review sendiri karena nanti menurutku bakal tetap ada review ulang sih sama dosen-dosen. Karena dosen juga menurutku juga kurang maksimal kalau ngajarinya lewat itu aja. Iya, kalau selama pandemi kayak gini ya, Mas. Terus Hmm. ada pertanyaan lagi nih, Mas. Jadi ini dari Mas Dimas Putra 183 yang mau tanya, eh, solusi apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah punya timeline dalam mengerjakan sesuatu namun terhambat dengan sistem yang ada. Jadi mohon arahannya gitu, Mas. Jadi punya timeline tapi terhambat gitu, Mas. Gimana? Kalau menurut Mas Ayub? Eh, karena jadi hambatan itu kan ada hambatan dari diri kita, ada hambatan yang di luar kontrol ya. Menurutku hambatan yang menyangkut sistem itu di luar kontrol sih, karena kita dari dalam diri kita sudah berusaha membuat timeline agar hambatan-hambatan itu tidak terjadi, tapi ternyata hambatan di luar kontrol itu muncul. Jadi sistem misalnya akreditasi nih belum keluar, udah lulus, sudah apa, sudah ujian SEMHAS, udah semuanya LPT udah selesai, tapi belum akreditasi, mundur lulusnya. Itu di luar kontrol kita, dan lagi-lagi kita hanya bisa menjalani, kita hanya berserah sampai nanti waktunya keluar akreditasi. Tapi ya selama proses perubahan timeline itu kita tetap melakukan pekerjaan itu secara maksimal, tetap manut timeline-nya. Jadi tidak ada kata kayak wah timeline-nya berubah ki ya wis lah tak tunda aja, toh juga nanti lulusnya tahun depan, toh nanti lulusnya juga tahun berapa. Tapi kenapa kok saya bilang itu, karena hambatan-hambatan mungkin akan muncul lebih besar di masa depan kalau kita menunda itu gitu loh. Jadi kerjakan apa yang kerjakan apa yang sudah kita timeline-kan selama hambatannya masih itu aja, sebelum muncul hambatan-hambatan yang lainnya. Kayak gitu. Contohnya, kita mengerjakan skripsi ini sudah sesuai timeline. Terus akreditasi belum keluar, terus kita tunda. Terus
kita mau lanjut lagi, ternyata ada corona yang sebelumnya kita nggak prediksi kan. Jadi Iya. iya, menurutku itu seperti intinya tetap dikerjakan secara maksimal sesuai timeline, entah itu sistemnya bagaimana, karena itu sudah di luar kontrol kita hanya bisa menjalani dan bekerja secara maksimal. Untuk hasilnya nanti di akhir yang menentukan. Yang penting kita udah siap semuanya. Terus ini Mas, ada ini mungkin pertanyaan terakhir sih Mas, tapi kayak menurut saya ini juga menarik. Soalnya mungkin masih banyak yang ngerasa. Jadi ini gini Mas, ada yang tanya, Mas dari OIVRDS. Nah, Mas Ayub, aku udah semester akhir tapi ngerasa salah jurusan. Jadi enaknya gimana Kak? Jadi kan mungkin juga ada yang semester 4 tapi masih ngerasa salah jurusan nih Mas. Ada yang semester 6 tapi ini semester akhir salah jurusan juga ternyata. Itu menurut Mas Ayub itu gimana? Oke, itu kayak apa ya? Sebenarnya salah jurusan itu ada dua jenis sih. Satunya itu orang-orang yang sudah putus asa, atau satunya memang benar-benar salah jurusan. Tapi saya juga merasa salah jurusan itu, tapi nggak di semester akhir sih, di semester awal-awal. Dan itu wajar karena kita minim pengetahuan tentang radiologi, jadi jurusan-jurusan yang kita tahu itu hanya yang sudah pernah kita pelajari, kayak misalnya fisika, pelajari biologi, jadi kayak sudah ada gambaran. Sedangkan radiologi memang belum ada gambaran yang goalnya di akhir tidak ada, tidak bisa kita prediksi. Jadi mungkin kita berpikir untuk oh salah jurusan, ternyata nggak sesuai ekspektasi kita. Tapi menurutku eh, apa ya, solusi orang-orang yang menganggap salah jurusan itu, kalau misalnya dia terjadi di akhir masa kuliah, itu agak disayangkan sih, karena kita sudah mengorbankan banyak waktu, kita sudah mengorbankan materi, pikiran, untuk bisa sejauh itu gitu loh. Sebenarnya kita kalau dipikir, jangan jangan kita hanya menyelesaikan ini aja, tapi kita sudah berjalan sejauh itu, sehingga dari pikiran itu kita bisa berpikir tinggal sedikit untuk menyelesaikan ini gitu. Karena apa ya, orang-orang yang merasa salah jurusan atau merasa pengen menyerah di akhir itu, menurutku agak disayangkan, dan harus ada circle yang mendukung gitu loh, harus ada circle yang mendukung. Contohnya radiologi ini, radiologi 2015 itu pernah di apa ya, kasih wejangan sama dosen, karena kita di akhir masa kuliah itu ada beberapa mahasiswa yang seperti kehilangan semangat, dan kita diberikan wejangan sama dosen bahwa kita harus merangkul teman-teman kita yang kehilangan semangat. Karena apa? Kita yang sudah membersamai mereka sejauh ini, sudah berproses bersama, jadi kita harus juga rangkul mereka untuk menyelesaikannya bersama gitu loh intinya. Nih, Jadi memang memang sih semangat itu tergantung sama orang masing-masing, tapi setidaknya ada faktor eksternal seperti teman-teman kita, terus dosen-dosen kita atau keluarga kita yang mendorong kita untuk semangat lagi dan merubah pikiran untuk nggak salah jurusan, emang ini prosesnya aja seperti itu. Ya mungkin ada yang mau lulus milih pengen nikah dulu, itu kan juga ada sama kan. jadi kayaknya cukup segini segini sih Mas buat sharingnya. Mungkin kalau boleh tanya, apakah boleh ke Mas Ayub DM atau gimana Mas? Mungkin ada yang Boleh, masih ditanyakan mungkin. boleh silahkan. Tapi kayaknya ini pada yang tanya-tanya ini teman-temanku satu angkatan usil semua, pada kangen Oh, soalnya. oh iya kan lama mungkin nggak Iya ketemu gitu ya bener, Mas. iya bener pada kangen. Di sini bisa sekalian deh Mas reuninya. Jadi mungkin nanti yang pemenang giveaway-nya nanti bakal diumumin di IG story-nya Himaro ya, kayak gitu. Oh gitu. Dan di akhir ini ada kayak sedikit seru-seruan gitu sih Mas. Jadi ada pertanyaan jawab cepat buat Mas Ayub. Jadi mohon dijawab biar nggak tegang nih Mas, sama kayak biar mungkin lebih kenal sama Mas Ayubnya kayak gitu. Iya, iya, iya. Oke, boleh kan Mas? Boleh, boleh. Jadi jawab cepat dan ya jawab jujur-jujurnya aja Mas, nggak apa-apa. Jadi sini saya akan mau bacain pertanyaannya ya Mas.
Mohon dijawab cepat sekali lagi. Oke. Pertanyaannya yang pertama, teh atau kopi? Kopi. Tim bubur diaduk atau dipisah, Mas? Bisa. Sandal atau sepatu? Sandal. Tim Spotify atau tim YouTube? YouTube. Milih positioning toraks AP atau toraks PA? Toraks PA lah. Kalau di kelas nih, Mas, duduk di depan atau duduk di belakang? Duduk di depan soalnya di belakang udah penuh. Oh, gitu. Tim nyatet apa tim fotokopi, Mas? Angkatanku angkatan fotokopi sih. Jadi aku yang nyatet aja biar mereka yang fotokopi. Padahal enggak. Oh, Terus fotokopi. siap, siap, siap. Ada lagi nih, Mas. Pilih teori atau praktikum? Praktikum. Terus masuk kelas telat atau lebih pilih TA? Telat. Karena aku telat terus. Tiap mulai semester 5 itu telat terus. Beneran. Nggak bohong ya. Telat terus. Oh, gitu. Terus ini ada lagi sih, Mas. Cyber atau aula? Apa? Cyber atau aula? Kan ada Eh, cyber kampus sama aula genap itu loh. Aula itunya UNER. cyber lah. Karena Aula nggak sih. ada ujiannya. Aula. Tapi karena aula itu kita nggak bisa lihat nilai kita. Ya kan? Oh, oh Ngerjain bener, bener, aja. bener. Ya kan? Kalau cyber itu Iya, iya, iya. kayak, yang keluar apa ini? Iya, Mas. Terus ada lagi nih. Ini mungkin itu ujian tulis atau ujian lisan. Ujian tulis. Eh, Kenapa nih Mas ujian tulis? Ujian tulis karena saya orangnya apa ya? Grogi kalau misalnya grogi sih karena di ujian lisan itu sama aja kita memaparkan teori atau praktikum lah tapi secara terstruktur gitu loh jadi secara terstruktur secara jelas jadi agak sulit sih kalau buat aku ujian lisan kayak waktu kompre kemarin itu juga gitu kita udah belajar A B C D E F G waktu kompre buyar karena apa kita harus ini berpikir Oh, iya. sistematis dan kadang dikacaukan oleh pertanyaan dosen ya udah jangan Oke gitu tegang. ada. Ini sih Mas ada sedikit lagi sih yang never have I ever. Biar lebih seru juga. Mungkin ada temannya banyak nih. Kayak pernah nggak pernah tidur di kelas setelah PKL Mas? Pernah lah. Terus pernah nggak pernah tidur di Sekrehima? Tidur sebentar pernah tapi nggak sampai nginep. Oh gitu. Terus pernah nggak pernah kuliah nggak mandi? Pernah. Sering. Terus ini Mas kayak mungkin ini yang buat maba kali ya Mas. Waktu maba, zaman-zaman maba. Yang itu, yang urgent banget sebenarnya. Pernah nggak pernah nggak bawa marker waktu UAP? Pernah sih. Jadi uh, UAP ya. Iya, waktu ujian Oh, kalau praktikumnya. UAP aku dulu itu pinjem sih, pinjem sama teman. Jadi bagaimanapun masuk ke ruang ujian itu harus bawa marker. Tapi ya memang marker itu gampang hilang. Jadi emang hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menjaga benda pusaka itu. Gitu. Benda pustaka. Iya Oke, benar. siap-siap Mas. Udah sih Mas, itu aja yang dari Oke, saya. Mungkin mungkin makasih. ada yang mau disampaikan sama dari Mas Ayubnya buat audiens yang nonton. Uh, ya sebelumnya terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk sharing ya Q&A meskipun jawabannya mungkin nggak 100% tak alami sendiri jadi mungkin pengalamannya teman-teman juga itu bisa dijadikan pandangan meskipun bukan dijadikan acuan gitu ya terus aku juga pengen bilang sih tetap semangat teman-teman yang jadi relawan tetap semangat teman-teman yang jadi garda terdepan uh, kita juga harus mendukung program pemerintah, kita juga harus menghargai jasanya teman-teman garda terdepan termasuk radiografer karena di COVID ini radiografer amat sangat dibutuhkan, amat sangat banyak jasanya. Jadi tetap semangat aja, kita semua berperang melawan COVID dan mohon doanya agar kita diberikan kesehatan selalu, diberikan Amin. keselamatan dan juga sama-sama bisa melewati
pandemi ini gitu ya. Amin. Terima kasih banyak ya Mas Ayub atas waktunya udah disempetin di waktunya yang sibuk gini. Tetap semangat Terima juga yang kasih. kuliah. Tetap Terima semangat kasih terus Mas. pokoknya. Mm. Mungkin sudah sudah berakhir sudah Himaru Talk yang pertama. Dan Oke. terima kasih buat semua audiens yang sudah nonton. Mohon maaf apabila mau ada salah kata atau salah pengucapan dari saya pribadi. Mungkin cukup di sini aja ya Mas. Ya, Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe dan tetap di rumah aja kalau bisa buat yang alhamdulillah. nggak Ya. punya pilihan untuk keluar. Oke, Terima terima kasih. kasih.